Assalamualaikum sanak kasadonyo, ba kabar, lai sehat? Sip, mantap. Kali ini saya akan merekap film yang berjudul Below Zero yang rilis pada tahun 2001. Ginilah tulisannya, susah membacanya. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang menyandra atau mengambil alih mobil tahanan yang mau dipindahkan. Di dalam mobil itu ada pembunuh putrinya. Baca cerita selanjutnya langsung saja sosok ke filmnya sana. Sip, mantap. Awal film ada seseorang yang lagi dikejar. Setelah dihajar, orang itu langsung dikubur hidup-hidup. Scene berpindah di kantor polisi yang mana kita lihat sedang kacau. Ada seseorang polisi yang bernama Martin sedang ditugaskan untuk memindahkan tahanan bersama rekannya bernama Montesinos. Setelah berkenalan, mereka pun pergi ke penjara tempat tahanan itu. Sesampainya di penjara, Montesinos memperlihatkan data tahanan, yang mana tahanan itu ada pembunuh, gangster, pecandu narkoba, itulah macam-macam tahanan kan. Oke, lanjut sana. Sebelum dipindahkan, mereka pun diperiksa satu-satu, dan ada seorang tawanan yang mengambil kawat di bawah cuci muka. Itulah namanya kan, tapul namanya kok. Tahanan pertama bernama Rumano, dilihat dari posturnya kan kayaknya gangster besar nih. Vale, deja tu ropa ahí. Yang kedua Gollum, kayaknya pecandu ngelem nih, kayak kurus gitu kan. Yang ketiga Pardo, kayaknya koruptor lah, kayak orang-orang tua kan. Ya. Yang keempat Ray, kayaknya gangster juga nih, posturnya sama kayak Rumano tadi. Yang kelima ini Ramis, yang mana tahanan ini yang mengambil kawat yang waktu tadi. Yang keenam Nano, yang mana Nano ini adalah teman dari seseorang yang di awal film tadi yang dikubur hidup-hidup tadi. Temannya itu bernama Chinoy. Tahu kan yang di awal film tadi? Sip, mantap. Setelah diperiksa, mereka pun dimasukkan ke mobil satu persatu, dan sebagian mereka pun ada tangannya di borgol, ada enggak. Yang mana di borgol itu Ramis sama Rumano aja, karena udah pengalaman kayaknya nih. Agente. ¿Qué? Que estoy colaborando. Pues Sebelum berangkat, Montesinos menawarkan rokok kepada Martin. Karena Martin tidak merokok, Martin pun menolaknya dan mereka pun masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil, Montesinos pun berjaga di dalam dan Martin pun mengemudi. Dan mereka pun berjalan dan dijaga oleh satu mobil patroli aja. Aneh-aneh, masa satu patroli dijaga kan? Yo ya, kalau Montesinos ini aku panggil aja namanya Monte ya, biar nggak ribet. Oke. Setelah memasuki kawasan hutan, kita diperlihatkan seseorang yang sedang membentangkan tali kawat di jalan. Sebelum mengikuti mobil tahanan itu, dia menaruh senjatanya di bagasi depan. Dan dia pun menghidupkan mobilnya dan mengikuti mobil tahanan itu. Dan mendahuluinya buat ke depan terlebih dahulu. Setelah sampainya di depan, dia pun membentangkan tali kawat lagi. Waktu di jalan, Ramis pun minta izin ke Monte karena sakit perut mau ke toilet. Setelah sampainya di toilet, Ramis pun mengambil kawat yang dia sembunyikan. Setelah selesai mengambilnya, Monte pun menyuruh Ramis ke selnya. Tanpa sepengetahuan Monte sedikit pun. adentro. Karena kabut terlalu tebal, mobil patroli pun terhalang oleh kabut. Martin pun nggak bisa melihatnya dan Martin pun menghubungi mobil patroli itu. Yang pertama ada jawaban, yang kedua, ketiga, keempat, kelima nggak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba mobil tahanan kena kawat yang sudah dibentangkan oleh orang tadi, membuat mobil mereka pecah ban, tidak bisa jalan lagi. Mereka pun terhenti di tengah hutan. Ketika lagi terhenti, Martin pun melihat mobil patroli di belakangnya.
Setelah itu Martin menghubungi mobil patroli itu dan tidak ada jawaban sama sekali. Karena tidak ada jawaban, Monte pun keluar untuk memeriksanya. Di dalam mobil, Martin pun menghubungi Monte untuk keadaannya dan Monte pun tidak ada jawaban sama sekali. Karena tidak ada jawaban, Martin pun keluar untuk memeriksanya. Setelah sampainya di luar, Martin melihat Monte yang sudah tergeletak di tengah jalan. Martin pun mendekatinya dan melihat kalau Monte sudah tidak ada lagi dan melihat badannya sudah berdarah. Tiba-tiba ada seseorang yang menembak di dalam hutan. Seketika itu, Martin pun lari ke mobil patroli. Sebelum lari, dia mengambil kunci dari tubuhnya Monte. Dia pun bersembunyi di mobil patroli itu. Di dalam mobil, Ramis pun mengeluarkan aksinya dengan kawat tadi. Dengan cepat, Ramis pun berhasil melepaskan borgol. Berhasil juga melepaskan kunci pintu yang dari luar. Di luar, Martin ditembak berkali-kali sehingga membuat telinganya kesakitan karena hampir mengenai telinganya. Martin pun akhirnya lari menuju mobil tahanan. Waktu lari, Martin pun terkena tembak di kakinya. Sesampainya di mobil, Martin pun segera menghubungi markas besar. Setelah dihubungi, markas besar pun tidak ada menjawabnya sama sekali. Karena si penembak itu terus menembak sehingga membuat kaca sampingnya pecah. Sehingga membuat Martin masuk ke dalam mobil tahanan itu dan menguncinya dari dalam. Sesampainya di dalam, Martin pun mengobati luka kakinya yang sudah kena tembak tadi. Selesai mengobati, Martin melihat layar CCTV yang mana penembak itu sudah mengambil alih mobil tahanan. Tiba-tiba Ramis pun menyerang dari belakang dan terjadilah perkelahian di situ. Ramis pun terhenti karena Martin mengeluarkan senjatanya. Mereka pun berbincang-bincanglah di situ. Ketika mereka berbincang, Pardo pun mencium bau bensin. Ya, kita tahu kan di mana ada bensin situ ada api. Pardo pun mulai terbakar. Semua orang panik di dalamnya. Akhirnya Martin pun mengambil pemadam api. Ramis pun mengeluarkan Pardo. Martin pun menyemprotkan pemadam api itu. Setelah padam, Ramis pun mengeluarkan semua orang di dalamnya. Setelah keluar, Ramis pun mendesak Martin karena Martin kalah jumlah. Ketika Ramis mau ambil kunci jatuh, Martin pun lari. Rumano dan Nano melihat kunci tergeletak di bawah. Ketika diambil, Rumano pun dipukul oleh Nano berkali-kali sehingga membuat Rumano pun tewas di ketika itu. Ramis pun melihatnya dan menanyai kepada Nano. Ketika ditanyai, hati Martin pun berbunyi. Penembak itu hanya meminta Nano hidup-hidup. Kalau mau keluar dari tempat ini, ambillah kuncinya, biarkan saya masuk. Ketika Ramis mau mengambil kunci itu dari Nano, Nano menggigit jari Ramis sehingga membuat dia terlepas. Ketika itu Nano menelan kunci itu dan Martin pun dipukul oleh Gollum sehingga membuat Martin pingsan dan dia dikurung bersama Nano di dalam sel itu. Estamos encerrados, hermano. Karena bingung, Ramis pun bernegosiasi bersama penembak itu. Penembak itu hanya meminta Nano secara hidup-hidup, gak mau dia mati. Itu bernama Miguel ya. Miguel namanya penembak itu. Oke, sip, mantap.
Di luar, Miguel pun mengganti ban yang sudah pecah. Setelah selesai diganti, Miguel pun pergi ke dalam mobilnya. Sampainya di mobil, Miguel pun meminum teh hangat untuk menghangatkan dirinya yang sudah kedinginan. Sedang minum, Miguel pun melihat rusa di dalam hutan. Setelah selesai, Miguel pun kembali ke mobil tahanan itu. Sesampainya di dalam itu, Miguel pun menghidupkan cara-cara unik lah, kayak maling gitu kan. Nah, Miguel pun berhasil menghidupkan mobil tahanan itu. Dan Miguel pun berjalan. Ketika lagi jalan, kita lihat kan Monte. Lain sisi, Monte pun masih hidup karena dia memakai rompi anti peluru sehingga tidak terlalu dalam menembus badannya. Dan Monte pun pergi ke mobilnya Miguel yang dia tinggal. Setelah masuk, Monte pun melihat senjata dan foto-foto dan surat berita. Kemungkinan kan kenapa Miguel itu membutuhkan Nano hidup-hidup kan. Mungkin ada hubungannya sama Nano nih. Sip, mantap. Di dalam mobil, Ramis, Ray, Gollum mencari jalan keluar. Dan mereka pun melihat jalan ke bawah. Dan Ramis pun menyuruh Ray untuk melihat ke bawah. Sesampainya di bawah, Ray melihat ada baut-baut gitulah. Dan Ray pun menyangka itu jalan keluar kan. Dan dia pun membukanya lah. Di luar, Monte ternyata mengejar mobil tahanan. Ketika dekat, Monte menembaki bannya berkali-kali dan menembaki kaca Miguel hingga pecah, sehingga membuat Miguel menyenggol mobilnya Monte. Akibat saling senggol membuat Ray di dalam kesusahan untuk membuka baut itu. Tiba-tiba Miguel mendorong mobilnya Monte sehingga membuat Monte oleng dan menabrak pohon yang berada di depannya. Akibat itu, Miguel pun mendadak berhenti sehingga membuat Ray di dalam maju dengan cepat ke depannya sehingga membuat dia tertancap oleh baut, membuat Ray meninggal waktu itu. Miguel pun turun dari mobilnya dan melihat Monte yang begitu sekaratnya. Miguel pun hanya melihat sampai Monte meninggal. Setelah itu, Miguel pun balik ke mobil. Sesampainya di mobil, Miguel pun ada niat untuk mengakhiri hidupnya. Telah dipikir-pikir, Miguel pun membatalkan niatnya. Dan Miguel pun tetap melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Miguel berhenti di danau yang sudah membeku. Ketika itu, Miguel melihat rusa lagi. Entah apa tandanya ini. Dan Miguel pun menembaki es itu di tiap bannya, lalu Miguel menjauh dari mobil itu. Akibat tembakan itu, mobil mereka ambruk perlahan-perlahan dan mereka pun panik di dalamnya karena air makin lama makin naik. Martin pun lalu minta tolong sama Ramis buat buka pintunya. Martin pun bilang kalau dia tahu jalan darurat atau jalan keluar dari mobil ini. Ya, dia kan polisi, ya tahu lah kan. Oke. Karena Ramis mau keluar, Ramis pun membukanya dengan kawat dia. Karena terlalu buru-buru, kawatnya jatuh. Tanpa pikir panjang, Gollum pun menyelam untuk mengambil kawatnya yang terjatuh. Setelah dapat, Gollum pun kembali ke atas. Setelah diberikan ke Ramis, Ramis pun membuka pintu dari bolgol itu. Ramis pun berhasil membukanya. Setelah dibuka, mereka pun keluar semuanya. Akibat menyelam tadi, Gollum pun kedinginan dan tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya dan Gollum pun meninggal di dalam mobil itu. Nano pun dengan cepat keluar dari mobil itu. Setelah sampainya di atas, Nano pun menjauh dari mobil itu dan pergi ke suatu tempat kayak desa-desa gitulah kan. Martin pun mengajak Ramis untuk keluar karena Ramis tidak mau meninggalkan temannya. Setelah dibujuk Martin, Ramis pun mau meninggalkan Gollum. Mereka pun keluar berdua secara bersamaan. Sesampainya di atas, Ramis pun menarik Martin menjauh dari tempat itu. Setelah jauh, Ramis pun mengompak-ompak dada Martin karena Martin pingsan. Setelah dikasih napas buatan,
Martin pun sadar dan Martin pun mengucapkan terima kasih kepada Ramis. Ketika mengobrol, Martin pun sama Ramis menenggal suara tembakan. Ramis pun bilang itu tugasmu sekarang. Sebelum berpisah, Martin pun bersalaman bersama Ramis dan menanyai nama barnya. O el Fandango 2, no sé. Va a ser el bar más. Suerte. Sesampainya di sana, Martin melihat Miguel menembaki Nano yang sedang bersembunyi. Martin pun menyusul ke atas untuk ketemu Miguel. Sesampainya di atas, Miguel menodongkan senjata kepada Martin dan Miguel pun menceritakan sebenarnya. Yang mana Nano itu membunuh putriku dengan keji dan dia membuang mayat entah di mana, hanya Nano yang tahu tempatnya. Mode itulah mode cerita ya sana tumangko Nano tu dibutuhan hidup-hidup biar tahu kan mayat putri dimakan. Miguel pun menceritakan sambil berkaca-kaca. Karena Martin mempunyai jiwa kepolisian, Martin pun tidak mempercayainya begitu saja. Ketika itu Nano lari dari sembunyinya. Miguel pun menembaki kakinya. Ketika mau reload, Martin pun menyerang Miguel. Ketika Martin dapat senjata, Miguel pun pergi meninggalkan Martin. Martin pun tidak menembaknya. Ketika itu, Miguel pun menemui jejak darah Nano. Dan Martin pun mengikuti Miguel di mana Miguel sudah menghajar Nano. Dan Martin pun mencegahnya dengan menembak ke atas. Ketika itu, Miguel diam. Nano pun memukulnya dengan batu dan helikopter polisi pun datang. Tiba-tiba Nano bilang, ¡Para! ¡Miguel! ¡No te lo voy a decir en la puta vida! ¡No te he escuchado! ¡No te he escuchado, payaso! Martin pun mendengar perkataan dari Nano. Ketika itu Martin langsung percaya sama ceritanya Miguel. Martin pun langsung menembak kaki Nano dan suruh bilang tempatnya di mana. Karena desaan Martin. Karena Nano tidak menjawab, Martin pun menembak telapak tangan Nano hingga putus. Pada akhirnya Nano pun mengakui dan menjawab tempatnya di mana. Sehingga membuat Miguel sangat senang pada saat itu. Dan polisi pun berdatangan dan film pun selesai sana. Film ini dapat kita ambil hikmahnya di mana jasa seorang ayah itu sangatlah besar sehingga dia kalau buat anak itu dia senekat-nekatnya nyawa pun taruhannya dia carikan. Gitulah jasa-jasa seorang ayah itu yang begitu besar dan nggak akan bisa kita balasnya. Oke, sip sana, mantap. Oke sana, jangan lupa like, support, subscribe ya sana. Oke, sip, mantap.